Hai, selamat siang. Salam sejahtera semuanya bagi kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi kebahagiaan dimanapun kita berada dan dalam aktivitas apapun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Uh, saya D. Indriani Siotang, NPM 2211600045. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam. Saya mengambil program studi ilmu pemerintahan. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menyajikan satu video pembelajaran beserta dengan PowerPoint. Di sini saya akan membawakan satu tema, yaitu konsep e-government dan studi kasus penerapan e-government di Indonesia. Saya harap kita bisa saling mengisi, dan jika ada kekurangan dan kelemahan di data yang saya miliki, saran dan kritik yang membangun akan sangat membuat saya berterima kasih dan bisa mengembangkan diri lebih. Baik teman-teman, tidak menunggu lama, saya masuk kepada konsep e-government. Adapun e-government atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan digital government atau online government, merupakan sebuah konsep sistem informasi pemerintahan berbasis digital yang diharapkan dapat mempermudah terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat publik. Nah, konsep pemerintahan elektronik atau e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan TIK. Lalu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan dan proses pemerintahan. Pemerintahan elektronik mencakup penerapan teknologi di berbagai aspek administrasi publik dengan tujuan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada warga, bisnis, dan entitas pemerintahan lainnya. Di sini saya menampilkan elemen kunci sukses dalam konsep pemerintahan elektronik. Di sini yang dimaksudkan dengan elemen kunci sukses berarti bahwa di dalam sebuah konsep pemerintahan elektronik, maka elemen ini seyogianya lah harus dipenuhi jika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan di dalam mengkonsep sebuah pemerintahan elektronik. Nah, kita akan membagi poin-poinnya dari elemen ini. Yang pertama di sini kita membaginya akses informasi. Baru yang berikutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Yang berikutnya lagi ada pelayanan elektronik, lalu interoperabilitas. Lalu poin berikutnya ada partisipasi warga. Berikutnya keamanan dan privasi. Lalu berikutnya pengembangan kapasitas, dan terakhir pembangunan infrastruktur. Nah, di sini teman-teman kita akan coba menjabarkan atau mengurai setiap elemen yang ada di yang merupakan kunci sukses dalam sebuah konsep pemerintahan elektronik. Kita lanjut ya teman-teman. Poin pertama di sini adalah akses informasi. Yang dimaksud dengan akses informasi adalah pemerintah berusaha membuat informasi lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini melibatkan publikasi data pemerintah, kebijakan, dan keputusan online untuk memudahkan akses informasi. Nah, hal ini menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
Lalu kita lanjut ke poin kedua teman-teman, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintahan. Inisiatif pemerintahan elektronik seringkali berfokus pada menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang kegiatan pemerintah, anggaran, dan kinerja. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan, kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang menjadi elemen berikutnya adalah pelayanan elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang biasa disebut dengan e-government menciptakan layanan pemerintahan dapat diakses baik oleh masyarakat, pelaku bisnis, aparatur sipil negara, masyarakat melalui platform online mencakup aplikasi untuk izin, lisensi, dan transaksi pemerintah lainnya. Elemen yang berikutnya di sini teman-teman ada interoperabilitas. Sistem pemerintahan elektronik bertujuan untuk dapat berinteraksi, mengacu pada standar teknologi dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam. Artinya, sistem dan basis data pemerintah yang berbeda dapat saling bertukar informasi dengan lancar. Ini membantu menghindari duplikasi usaha dan meningkatkan efisiensi. Yang berikutnya adalah elemen partisipasi warga. Bagaimana masyarakat turut ambil bagian dalam penyelenggaraan e-government itu sendiri. Pemerintah elektronik mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Platform online dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan publik, melakukan survei, dan melibatkan warga dalam diskusi kebijakan. Nah, selanjutnya teman-teman ada elemen keamanan dan privasi. Privasi data merupakan susunan kerahasiaan data yang dikumpulkan baik pribadi ataupun kelompok. Mengingat sifat data yang sensitif, inisiatif pemerintahan elektronik harus memprioritaskan keamanan dan privasi. Langkah-langkah keamanan cyber yang kuat penting untuk melindungi dari ancaman potensial dan akses yang tidak sah. Lalu kita masuk kepada elemen berikutnya, yaitu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas mengacu pada proses mengembangkan kemampuan baik individu ataupun kelembagaan dalam melaksanakan fungsinya. Pelatihan pegawai dan pejabat pemerintah untuk efektif menggunakan dan mengelola teknologi penting. Ini memastikan bahwa tenaga kerja dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan menjaga inisiatif pemerintahan elektronik. Pada elemen yang terakhir kita menemukan pembangunan infrastruktur. Di sini kita coba tidak memberikan nomor di setiap elemen ya teman-teman, karena pada dasarnya semua elemen ini saling terkait satu dan lain, dan sebenarnya satu ke yang lain elemen itu adalah sebuah unsur yang saling melengkapi. Dan kenapa kita tidak menomorinya di sini? Kita ingin memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa semua elemen tersebut adalah sesuatu unsur yang penting untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik, pemerintahan elektronik yang baik. Oke teman-teman, sebagai elemen yang terakhir kita coba mengurai itu adalah dia pembangunan infrastruktur. Nah di sini pembangunan infrastruktur kita bagi dalam 4 poin. Yang pertama adalah suprastruktur e-government, di mana dia meliputi kepemimpinan manajemen atau leadership lembaga. Lalu yang berikutnya sumber daya manusia atau human rescue dan peraturan di tingkat lembaga atau regulation. Lalu poin yang kedua adalah infrastruktur jaringan, di mana dia meliputi tata kelola protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan.
Lalu poin yang berikutnya adalah infrastruktur informasi, mencakup struktur data, format data, metode berbagi data, dan juga sistem pengamanannya. Baik teman-teman, di poin keempat ada infrastruktur aplikasi, mencakup antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antarmuka, dan aplikasi big office. Oke. Di berikutnya kita akan coba mengambil satu studi kasus teman-teman, studi kasus tentang penerapan e-government di Indonesia. Di sini saya mencoba mengambil studi kasus dari daerah Jakarta yang dan mengambil temanya penyebab. Saya lebih memilih penyebab penerapan e-government di Indonesia belum maksimal. Nah, ini saya ambil dari sebuah pertemuan forum grup diskusi di Jakarta, dan yang menjadi pembicaranya adalah Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, disingkat dengan PAN-RB, yaitu Bapak Herman Suryatman. Di sini beliau menjabarkan bahwa terdapat fakta-fakta apa yang menjadi penyebabnya e-government itu belum bisa sukses secara maksimal di Indonesia. Faktor yang paling menjadi sorotan adalah bahwa secara umum saat ini belum ada regulasi yang penuh mengatur mekanisme penerapan e-government di Indonesia. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika juga menjadi tantangan besar penerapan e-government di Indonesia. Nah, poin berikutnya yang menjadi tantangannya dan kendalanya adalah belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah juga menjadi faktor. Lalu sistem keamanan informasi yang lemah dan masih mudah diretas. Ditambah lagi dengan anggaran yang kurang memadai sehingga infrastruktur tidak standar. Nah, dari sini teman-teman, studi kasus penerapan pemerintahan elektronik e-government di Indonesia tersebut berbagi inisiatif dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administrasi dan transparansi, jelas tersusun pada konsep e-government itu sendiri. Nah, di sini langkah-langkah yang mungkin bisa diambil dan yang mungkin menjadi solusi utama ya adalah pembentukan payung hukum penerapan e-government dalam waktu yang harusnya pemerintah bisa langsung melakukan ini seperti itu. Jadi apapun aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di peningkatan pelayanan elektronik kita, semuanya sudah diatur dengan hukum yang jelas. Jadi tidak ada sebuah kegiatan yang tidak mempunyai dasar hukumnya. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, usaha yang seharusnya kita lakukan adalah peningkatan sistem keamanan informasi di seluruh level secara berkesinambungan. Nah, ini tadi dia untuk mencegah sebuah kejadian yang tidak kita inginkan atau pembobolan data atau penggunaan data oleh orang yang tidak benar atau lembaga yang tidak sah seperti itu teman-teman. Jadi hal ini sangat penting. Lalu di sini kita coba merangkumkan bahwa studi kasus ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi di berbagai sektor administrasi publik. Perkembangan pemerintahan elektronik di Indonesia masih terus berlangsung seiring dengan kemajuan teknologi dan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Nah, di sini teman-teman, sebagai kesimpulannya dapat kita lihat bahwa tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien dan akuntabel yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat di segala tingkat. Pemerintahan elektronik dapat mengambil berbagai bentuk seperti interaksi pemerintah kewarganya
yang biasa disebut G2C, baru interaksi pemerintah ke bisnis, biasa disingkat dengan G2B, lalu interaksi pemerintah ke pemerintah itu disingkat dengan G2G, dan interaksi pemerintah ke karyawan itu disingkat dengan G2E. Nah, itulah teman-teman, dalam kesempatan ini apa yang bisa saya jabarkan dan apa yang bisa saya paparkan, semoga bisa menambah ilmu dan bahan diskusi di antara kita yang teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Sedikit banyak yang bisa saya jabarkan. Jika ada kritik dan saran yang membangun, saya ucapkan terima kasih, dan kembali saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.